tenang aja, lihat darah muslim ditumpahkan, senyum-senyum aja, senang-senang aja. Dia berilmu, dia baca kitab, dia ahli hukum saudara, tapi nggak ada ghirah, jamid la syu'ura fih, kata Abu Yazid Muhammad. Kaku, nggak ada rasanya, nggak punya kepekaan saudara. Saya mau tanya, kira-kira yang model begini banyak apa kagak? Gelarnya sederet profesor, doktor, tapi belain kesesatan, ada apa kagak? Mulai dari dulu zaman Ahmadiyah, profesor, doktor, belain Ahmadiyah, banyak apa kagak? Mulai dulu profesor, doktor, kiai, bahkan habib, belain penista agama, adanya kata kagak? Mulai dari dulu profesor, doktor, ngelihat darah muslim ditumpahkan, diem aja, adem-adem aja, bahkan mendukung, banyak atau tidak? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Itu namanya alim bila ghirah. Dia punya ilmu tapi nggak punya ghirah, nggak punya kecemburuan kepada agama saudara. Sebaliknya kata Abu Yazid Muhammad, kama annal ghirata wahdaha bila ilmin la tasluhu lil qiyadah war riyadah wal irsyad. Ada lagi orang punya semangat, punya kecemburuan kepada agama tapi nggak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya di daerah wilayah damai, warga sipil main di bom-bom aja. Kira-kira yang begitu ada atau tidak? Orang Islam dikafir-kafirkan, ada atau tidak? Gampang melaknat sesama muslim, ada atau tidak? Itu namanya punya ghirah, punya semangat tapi ngaco saudara, karena nggak pakai ilmu. Bicara amar ma'ruf nahi munkar, ghirah. Tapi ulama mengatakan apa? Ulama, orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi nggak pakai ilmunya, yufsidu akthar mimma yuslih. Dia lebih banyak ngerusak daripada memperbaiki. Kenapa? Karena kagak pakai Imam Ghazali panjang lebar di Ihya Ulumuddin, di jilid kedua, satu bab bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, syaratnya, rukunnya. Orang biar kata semangat bela agama tapi nggak ngikutin ulama, asal bela agama tapi nggak tahu caranya. Itu namanya ghirah, semangat tapi nggak pakai ilmu, akhirnya ujung-ujungnya ngaco. Jihad ada ilmunya, hampir setiap kitab fikih membahas jihad, ada syaratnya. Perempuan nggak boleh diganggu, warga sipil nggak boleh diganggu saudara, tempat ibadah agama lain nggak boleh diganggu, anak kecil nggak boleh diganggu saudara. Tahu-tahu ada orang ngaku bela Islam, ngaku bela agama, di tengah kota, di wilayah damai, main asal bom, main asal ledakan saudara. Yang begini gara-gara semangat tapi kagak pakai ilmu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Makanya Abu Ya di sini mengatakan, wa hadzal ladzi yanbaghi an naqa fihi. Jangan sampai begini nih. Kalau kamu nyetak santri, cetak santri yang alim berilmu tapi peduli sama agama. Kalau kamu belajar sama guru, belajar sama guru yang alim berilmu tapi dia punya kecemburuan terhadap agama saudara. Kalau kamu belajar sama habaib, belajar sama habaib yang alim berilmu tapi dia nggak terima kalau agama dihina, dia terima kalau agama diinjak, dia nggak terima kalau saudaranya dizalimi. Saudara, jangan sampai alim tapi tanpa ghirah, jangan sampai ghirah tapi tanpa ilmu, dua-duanya kacau. Tapi yang seharusnya ada ghirah dan ada ilmu. Oleh karena itu saya nggak mau panjang lebar saudara, soalnya semakin panjang lebar pasal semakin menunggu saudara. Ini baru keluar, baru 2 hari, baru juga ketemu bini. Masya Allah, nggak usah panjang lebar, saya cuma mau ingatkan, ini kewajiban setiap umat Islam. Saya ingatkan ulama, habaib, asatidz, guru-guru saya. Umat yang dititipkan kepada kita adalah amanah saudara. Umat yang dititipkan kita bukan buat bangga-banggaan, bukan buat sombong-sombongan, bukan buat naikkan popularitas, tapi akan ditanya di hadapan Allah, itu umat kau bawa kemana? Ketika agamaku dihina, apa yang kau lakukan? Apa kau giring umatmu? Apa kau ajak umatmu? Ketika ada kezaliman, apakah kau ajak umatmu? Apakah kau giring umatmu?
alim tanpa giroh nggak ada gunanya saudara. Sebaliknya, hati-hati yang bela agama tapi nggak mau ngaji. Hati-hati yang bela agama tapi nggak mau ngaji saudara. Jangan sampai pengennya ibadah tapi malah dapat dosa. Ibarat sholat tapi nggak bisa wudhu, kacau. Makanya saya ingatkan kepada seluruh umat Islam, yuk mari kita bersatu. Udah nggak usah saling salah-salahan. Mari tingkatkan ilmu, mari tingkatkan ghirah. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena saudara, manakala kita diam tidak mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka yang akan terjadi saudara, yakhfal haq wa yadhharul batil, kata Imamul Haddad. Yang hak akan tertutup sedangkan yang batil akan nampak. Kalau udah seperti itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tudi'a minha, umatku ditarik keberkahan, dicabut darinya. Makanya majelis taklim bersatu, para ulama bersatu, para habaib bersatu. Silahkan dengan cara masing-masing. Yang lembut dengan yang lembutnya, yang majelis dengan majelisnya, yang ormas dengan ormasnya. Tapi jangan pernah bela kezaliman saudara. Jangan pernah bela kemunkaran saudara. Jangan pernah dukung kemunkaran dan kezaliman saudara. Betul. Maka saya mau tanya umat Islam, kira-kira siap bersatu atau tidak? Kurang kompak, siap rapatkan barisan atau tidak? Siap ikat komando para ulama? Siap untuk menuntut ilmu? Siap untuk tingkatkan semangat bela agama? Siap untuk bersatu? Semua umat Islam angkat tangannya semua, takbir! 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 Makanya saya kadang sedih, saya prihatin luar biasa saudara. Anda kalau nggak berani amar nahi munkar, diam, kata Nabi, inkar dengan hati, bil qalb wa dzalika adhaful iman. Itu paling lemahnya iman. Silahkan kalau kau nggak berani, kau takut bahaya terhadap jiwamu,